karena cintanya kepada wanita tadi, Abu Hafs tidak berpikir panjang. Nanti setelah 40 hari kamu meninggalkan sholat, kamu tidak melakukan kebaikan apapun, kamu datang ke sini lagi, akan saya kasih jimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya AMR di channel AMR Muncul TV. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang ahli sufi yang bertemu dengan dukun Yahudi. Diceritakan suatu ketika Amr bin Salma Abu Hafs, atau yang populer dengan nama Abu Hafs, seorang ahli sufi, ketika dia masih remaja, dia bekerja dengan giat sebagai tukang pandai besi dan senantiasa berpakaian rapi. Suatu ketika dia melihat seorang gadis cantik yang bekerja di seorang yang kaya. Dia merasa tertarik dengan pelayan ini, gadis yang bekerja di orang yang kaya tadi. Tapi dia tidak berani mengungkapkan isi hatinya, tidak berani menyatakan perasaan cintanya kepada gadis tersebut, khawatir ditolak. Akhirnya hari-harinya dipenuhi dengan melamun, merenung, ya seperti mungkin panjenengan yang sudah pernah mengalami. Itu wajar, fitrah manusia. Seorang laki-laki mencintai wanita itu wajar. Wanita senang pria itu juga wajar. Yang tidak wajar itu pria senang pria, wanita senang wanita. Ini tidak wajar. Naudzubillah ini ya. Karena hari-harinya senantiasa melamun, wajahnya kurang ceria. Teman-teman, sahabat-sahabatnya mulai curiga. Kenapa Abu Hafs kok seperti ini? Padahal sebelum-sebelumnya dia tidak seperti ini. Dia ceria, los, bebas. Akhirnya salah satu temannya memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Hafs. Ditanyalah dia, kenapa kamu sering melamun akhir-akhir ini? Kamu sering tidak fokus, kamu kelihatan murung dan sebagainya. Apa masalahnya? Abu Hafs menjawab, tidak apa-apa, tidak mungkin. Kamu tidak ada masalah, tidak mungkin seperti biasanya kamu itu ceria. Tapi hari ini, akhir-akhir ini kamu kelihatan murung, kelihatan tidak seperti biasanya. Akhirnya dia jujur, sebenarnya aku itu senang sama gadis itu, senang sama pelayan orang kaya itu. Tapi aku tidak berani mengungkapkan perasaanku, khawatir cintaku bertepuk sebelah tangan. Apa jawab temannya? Wah, benar, perasaanmu tidak salah, itu betul. Bisa jadi seperti itu yang akan terjadi. Kamu menyatakan perasaanmu, tolak mentah-mentah oleh si wanita tadi. Kamu tidak usah khawatir, banyak jalan menuju Roma. Aku kenal ada seorang dukun Yahudi yang terkenal sangat ampuh. Kalau kamu mau menemui dukun Yahudi ini, saya yakin urusan wanita itu beres. Akhirnya Abu Hafs pun karena saking cintanya kepada wanita ini, dia pun nekat menemui dukun tersebut. Belum sempat Abu Hafs mengucapkan salam, dukun tersebut langsung berkata, ada apa kamu kesini? Anu mbah, saya itu jatuh cinta pada seorang wanita mbah. Tapi saya tidak berani mengungkapkan, saya tidak berani memberanikan diri untuk melamar, khawatir ditolak mbah. Katanya mbah ini dukun yang sakti, bisa menaklukkan wanita, bisa macam-macam mbah ini. Kalau cuma menaklukkan hati wanita, gampang. Tapi syaratnya agak berat. Apa itu mbak? Kalau kamu pengen menaklukkan hati wanita, pengen pelayan itu menjadi milikmu, maka kamu harus meninggalkan sholat selama 40 hari. Di samping meninggalkan sholat selama 40 hari, kamu tidak boleh melakukan kebaikan apapun, amal-amal apapun selama 40 hari itu juga. Karena cintanya kepada wanita tadi, Abu Hafs tidak berpikir panjang. Apapun akan dia lakukan demi mendapatkan wanita tersebut. Akhirnya Abu Hafs mengiyakan. Nanti setelah 40 hari kamu meninggalkan sholat, kamu tidak melakukan kebaikan apapun, kamu datang ke sini lagi, akan saya kasih jimat. Ulanglah Abu Hafs selama 40 hari tidak melakukan sholat dan tidak melakukan amal apa-apa.
Terus setelah 40 hari dia kembali datang kepada dukun tadi. Akhirnya dukun pun membuatkan jimat. Ini jimat kamu ambil, kamu letakkan di rumahmu. Tidak butuh waktu lama, wanita itu akan jatuh ke dalam pelukan. Akhirnya jimat itu diterima oleh Abu Hafs, dibawa pulang. Setelah berminggu-minggu ditunggu, ternyata jimat ini tidak ada reaksinya. Mana reaksi jimat ini, kata Abu Hafs. Sudah 2 minggu lebih, tapi tidak ada reaksi apa-apa dari wanita tersebut. Harus datang ke dukun itu lagi. Akhirnya Abu Hafs mendatangi dukun Yahudi itu lagi. Datangilah dukun Yahudi yang memberikan jimat tadi. Ditanya, kamu bohong? Maksudmu apa? Jimat sudah saya simpan, sudah saya letakkan di rumah saya sudah 2 minggu lebih ini. Ternyata wanita itu belum ada reaksi apa-apa terhadapku. Ya, tidak mungkin. Kalau kamu mentaati perintahku, pasti wanita sudah jatuh ke dalam pelukanmu. Kamu 40 hari tidak sholat. Aku sudah tidak sholat selama 40 hari. Kamu mungkin melakukan kebaikan. Tidak. Selama 40 hari aku tidak melakukan apa-apa. Coba kamu ingat kembali, kata dukun. Coba diingat-ingat kembali. Selama 40 hari apa yang telah kamu lakukan? Setelah diingat-ingat, ternyata Abu Hafs pernah menendang atau menyingkirkan batu-batuan yang ada di jalan. Karena dia khawatir batu ini akan mengganggu keselamatan orang, ditendanglah. Nah, kata dukun, sambil tersenyum, ketahuilah anak muda, karena perbuatan baikmu itu yang meskipun kamu pandang remeh, hanya sekedar menyingkirkan batu yang ada di jalan, tapi niatmu baik agar orang tidak terganggu, Allah merahmatimu, Tuhanmu menerima amalmu tersebut. Dan ketika Tuhanmu menerima amalmu tersebut, maka sesuatu yang kecil itu dianggap oleh Tuhanmu menjadi sesuatu yang besar. Dan inilah yang menghalangimu untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan yang lebih besar. Renungkanlah wahai anak muda. Renungkan kata-kataku ini. Semua ini berkat kasih sayang daripada Tuhanmu, berkah daripada perbuatan yang kamu anggap sepele, yakni menyingkirkan batu yang ada di jalan. Kata-kata atau kalimat ini oleh Abu Hafs dipikir dalam-dalam, direnungkan. Akhirnya dia menangis. Dia merasa telah berbuat dosa kepada Allah karena telah meninggalkan sholat selama 40 hari. Dia pun bertobat, menyesal, menangis. Akhirnya bertobat lantaran wasilah dukun Yahudi tadi. Berkah apa? Menyingkirkan batu yang ada di jalan. Makanya kemarin pas malam Selasa kemarin, kebetulan setiap malam Selasa saya rutinan di Ngareng, Jamaah Mata Garpu, Majelis Taklim Ngareng Cepu. Kitab yang saya kaji pada bulan ini adalah kitab Qomi Utuhian, kitab Tauhid. Di sana diterangkan bahwasanya iman memiliki 77 cabang. Derajat yang paling tinggi, yang paling utama adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Makanya jangan menuduh orang yang tahlilan itu bid'ah, orang yang tahlilan itu syirik dan sebagainya. Wong hanya dengan kalimat la ilaha illallah bisa mengantarkan orang masuk surga. Orang kafir sebagai orang pendosa yang telah berbuat maksiat puluhan tahun kepada Allah, berkah dia membaca la ilaha illallah, membaca syahadat, menyebabkan dia masuk surga. Lah orang Islam yang sudah bertahun-tahun nyembah kepada Allah, gara-gara tahlilan kok dibid'ah-bid'ahkan, disyirik-syirikan. Ini kan lucu, tidak logis sekali. Nah, oleh karena itu di sana diterangkan bahwa dari 77 cabang iman yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang bisa mengganggu seseorang. Artinya orang tersebut masih memiliki iman. Dan jangan menganggap remeh setiap amal kebaikan sekecil apapun. Ketika amal ini diterima oleh Allah akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Dan kita tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk bisa beramal. Bisa jadi dari yang kecil itulah yang diterima Allah, dan bisa jadi sesuatu yang kita anggap besar, yang kita anggap istimewa amal kita, bisa jadi itu yang malah tidak diterima oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Demikian cerita singkat saya, kisah tentang seorang ahli sufi yang sebenarnya masih panjang ceritanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Ihdinas shiratal mustaqim. Hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.